Karena ini market update, saya mungkin tidak akan terlalu banyak mengupdate juga data-data yang ada karena nanti pasti akan jadi lebih panjang ya. Jadi saya hanya mau memberikan mungkin reminder kembali kepada teman-teman apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh seorang trader profesional. Karena kita setup semua, apalagi batch 10 ya, di kelas coaching kan kemarin udah adalah hari bahan terakhir ya untuk teman-teman boleh sajikan ke teman-teman. Saya mau mengingatkan juga kepada teman-teman yang lain di alumni ya, bahwa menjadi seorang trader profesional itu bukan soal melulu soal metode dan lain sebagainya. Apa sih yang disebut sebagai profesional di sini? Profesional ini adalah seseorang atau ya someone lah ya, someone yang mengerti bagaimana permainan ini dimainkan. Jadi kalau teman-teman lihat pemain profesional ya, atau mungkin pemain sepak bola profesional, dia tahu aturannya. Dia tahu kapan dia harus mengkick bola, dia tahu bagaimana cara kerjasama di dalam tim ya. Nggak mungkin striker dia ada di belakang jaga gawang, kan nggak mungkin. Jadi dia tahu gitu loh bagaimana aturan dia di posisinya dia. Sama kayak teman-teman kalau lihat di trading ya, ada yang namanya scalping, ada yang namanya day trading, ada yang namanya swing, ada yang namanya position. Kita tahu bagaimana gayanya kita, kita tahu ada di mana. Jadi nggak mungkin seorang scalper berlaku tiba-tiba menjadi seorang swing, atau seorang scalper menggunakan tekniknya swing. Udah pasti nggak bakalan cocok. Itu yang disebut sebagai profesional. Teman-teman lihatlah pemain yang profesional itu, mereka tahu dengan baik bagaimana permainan ini dimainkan. Itu teman-teman jadi harus paham dulu. Nah, ini yang disebut sebagai trader profesional. Dia nggak butuh banyak sekali gaya. Teman-teman lihatlah kayak Ronaldo. Dia adalah striker. Dia berarti posisinya di depan. Dia nggak perlu belajar bagaimana menangkap bola menjadi seorang kiper. Dia cuma tahu aja di mana posisinya dia. Begitu semua posisi pemain, dia bisa mengumpan atau dia bisa terima umpanan dan dia bisa memasukkan bola, itu udah cukup buat dia buat menjadi seorang pemain profesional. Udah cukup. Dia nggak perlu harus belajar yang lain. Dia cukup pertajam saja insting mereka. Dia, kalau saya terima umpan itu kurang lebih begitu. Itu udah, that's it. Ya itu namanya profesional. Nah, kita trader pun berlaku seperti itu. Teman-teman tidak perlu harus belajar A sampai Z segala sesuatu tentang trading. Yang penting apa? Teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan apa yang sudah teman-teman ulangi terus mendapatkan profit. Oh, ini loh cara saya mendapatkan profit. Nah, ini caranya. Teman-teman tinggal ulangi doang. Ya, jadi saya mau meremind kembali ke teman-teman, ini loh caranya. Oke? Nah, sebelum masuk ke topik, ini ada beberapa titipan dulu ya. Kalau price action, kelas price action itu minggu depan ya, tanggal 13 sampai tanggal 14. Berarti dalam minggu ini adalah periode di mana teman-teman terakhir untuk bisa mendaftar. Jadi silakan teman-teman bisa menghubungi admin untuk keterangan lebih lanjut. Terus habis itu untuk coaching kelas yang batch 11. Jadi ini adalah coaching terakhir di tahun ini di batch 11. Dan ini juga coaching terakhir sebelum masuk ke e-learning. Artinya apa? Artinya kalau coaching kelas yang batch 11 ini kita masih live dengan saya langsung di situ. Nah, setelah itu udah proses e-learning semua. Jadi teman-teman bisa daftar kapan saja ya, tetapi ya kita nggak live lagi di Zoom. Jadi ini adalah live terakhir kita untuk di batch terakhir di tahun ini, sekaligus live yang terakhir juga untuk tahun ini. Teman-teman juga bisa mendapatkan paketnya ya. Jadi untuk yang ikut di kelas price action sekaligus untuk ikut di kelas coaching. Jadi teman-teman untuk paket ini teman-teman bisa hubungi admin untuk keterangan lebih lanjut ya. Nah, sama saya mau mention juga untuk teman-teman yang ada di komunitas YouTube. Sering-sering ngecek postingan di komoditi ya. Jadi ini ada, saya hampir boleh dibilang cukup rutin untuk melakukan postingan di sana. Jadi teman-teman sering-sering ngecek ya, sering-sering ngecek. Ya misalnya contoh kayak hari ini saya juga mengajak teman-teman yang di YouTube untuk ikut market update. Jadi ini ada linknya di situ. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan di situ. Jadi jangan dilewatkan nih apa postingan-postingan komunitinya. Jadi ini ada post-post, ada saham-saham yang di watchlist di situ, teman-teman juga bisa perhatikan ya. Jadi ini saya mau ingatkan ke teman-teman yang ada di community YouTube. Oke.
Nah, kita masuk ke topiknya. Apa sih yang sebenarnya kita lakukan pada saat kita mau melakukan trading before you trade? Ya, sebelum kita melakukan trading. Sebelum kita melakukan aksi beli dan jual. Ini adalah prosesnya. Persiapan itu menjadi sesuatu yang harus dan sesuatu yang penting untuk seorang trader. Jadi nggak serta-merta teman-teman datang ke pasar, terus habis itu oke, mana yang bagus, mana yang sedang lagi trending, mana yang sedang lagi viral, ya, ini yang teman-teman ikutin. Ya, hati-hati. Jadi kalau teman-teman tidak punya rencana, itu artinya teman-teman berjalan udah tanpa arah. Pokoknya udah kemana apa ya, kemana angin membawa kita. Itu kan sesuatu yang gimana ya, kalau anginnya membawa kita ke sesuatu yang baik sih nggak masalah, betul nggak? Tapi kalau tujuan angin ini nggak jelas, tiba-tiba ada di jurang di situ, tiba-tiba ada air terjun di situ, itu kan membawa celaka buat kita, bener? Jadi oleh sebab itu, sebagai seorang trader, sangat penting adalah teman-teman melakukan persiapan before you trade. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, pasti kita mencek trendnya. Trend itu bisa teman-teman cek dari mana-mana. Mau dari berita, dari news, atau teman-teman ikutin ya. Jadi memang udah teman-teman siapkan pola-polanya. Kayak misalnya kita lihat, oh, sektoral rotasinya, ada data-data makro apa nih. Kalau data makronya seperti ini, kira-kira anginnya ke arah mana? Ini adalah sebuah trend kan. Oh, ada trend ini nih. Ini kira-kira kalau dengan adanya trend ini, emiten mana yang akan terdampak? Jadi sekarang contoh, ini sedang memanas nih China sama Taiwan. Kira-kira emiten mana yang akan dapat keuntungan dan mana yang tidak mendapatkan keuntungan? Atau sebenarnya sama-sama tidak mendapatkan keuntungan? Itu sebuah trend. Teman-teman udah bisa melihatnya sebelumnya. Kayak misalnya contoh trendnya IKN, Ibu Kota Negara. Itu apa yang mendapatkan keuntungan di situ? Terus habis itu baru kita mulai cek ke teknikalnya. Kira-kira kalau trendnya seperti ini udah bisa saya masukin atau masih saya harus menunggunya. Jadi kita tinggal lihat apa yang sedang ditunjukkan oleh technical setelah kita tahu trendnya. Ya, ini kalau yang di kita itu disebut sebagai tim ya. TITEAM, tim ya, tim. Trendnya itu apa? Habis itu ada entry-nya di mana? Entry trigger kita apa? Ini dalam keadaan bullish, sideways atau bearish. Ya, nah habis itu area of value-nya di mana? Ini apakah dia ada di support kah? Atau dia udah mulai mau breakout kah? Atau dia ada di area resisten? Kalau dia di area resisten, teman-teman lakukan short ya. Kalau di indeks kan kita nggak ada ya. Nah, terus habis itu jangan lupa money management-nya. Kan teman-teman berarti udah menyiapkan trading plan-nya nih. Habis itu masukkan money management-nya. Berapa position sizing saya? Berapa di mana? Kalau misalnya nih market ternyata, oh nih analisa saya salah. Di mana saya harus keluar? Saya harus mengakui dong kesalahan saya. Di mana saya harus keluar? Jadi teman-teman bisa lihat semuanya. Cuacanya itu big picture-nya itu udah lihat dari atas. Kemudian lihat teknikalnya. Nah, baru teman-teman tentukan. Gue beli atau gue tidak beli. Atau gue hanya melihat saja apa yang sedang terjadi di sini. Oke, gue wait and see. Contoh misalnya, teman-teman kalau misalnya lihat dari IKN, konstruksi, kita udah bicara itu dalam 1 bulan yang lalu. Atau mungkin udah berapa bulan yang lalu. Ini udah mulai perhatikan. Karena ada sentimen cukup menguat dari IKN. Buat teman-teman yang tidak sabar untuk menunggu, ya pasti teman-teman akan bilang, oh ini no, saya akan menunggu dulu. Ya, saya akan menunggu. Nah, posisi setup yang ada, memang kalau lihat dari itu ya, setup untuk konstruksi itu kan memang belum di setup kita kan. Masih di area di bawah EMA 200. Kita masih harus menunggu lagi dia break di atas EMA 200. Mungkin setelah EMA 200 pun dia masih akan ada sedikit sideways atau base di atas kan. Nah, tinggal lihat karakter kita. Wah, kalau kayak gini, gue nunggunya lama. Oh, jangan deh, gue cari dulu yang memang sudah sesuai setup. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa nentukan, oke, gue kalau yes, oh berarti gue cicil nih. Apalagi teman-teman yang dengan modal yang gede-gede ya, untuk melakukan sekali trade atau sekali entry itu kan sesuatu yang cukup berat. Kenapa? Karena kalau dengan modal yang besar, teman-teman entry sekaligus, ya, apalagi dia nggak terlalu liquid atau mungkin belum terlalu euforia ya, kita bisa menggerakkan harga sendiri loh. Begitu harga itu bergerak, orang memang, oh mungkin saja retail akan ngejar kita, ya akan ngejar gitu, akan ngejar harga. Tetapi akan jadi masalah kalau market maker bilang ini belum waktunya.
Nah, dia jualan lagi untuk nurunin harga. Jadi akhirnya nanti jadi itu ya. Jadi bulan-bulanan nih market maker. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena memang mereka belum siap. Trendnya belum ada dan lain sebagainya. Tapi lu udah injek dana yang begitu besarnya. Karena itulah kalau teman-teman yang punya dana besar, mau nggak mau kita ambil pola yang namanya cicilan. Lu harus mencicil. Nah, mencicilnya pada saat kapan? Pada saat dia masih berada di posisi-posisi di mana ya orang lain masih belum melihat itu, ya market maker masih melakukan terus akumulasi. Nah, kita tinggal alokasikan position sizing kita. Nah, mungkin teman-teman yang modalnya agak belum terlalu besar, tapi kalau dihitung ya secara order book, secara likuiditas, itu bisa di entry sekaligus. Berarti tinggal kita tunggu dia breakout. Berarti tunggu dia udah mulai bergerak baru kita mulai masuk ke situ. Tapi ini kan makanya kan kenapa saya sering bilang kan balik ke karakter kita. Teman-teman ada di mana? Kalau teman-teman ikut yang modal gede, ya pasti teman-teman akan sengsara, tersiksa banget. Ya ampun, dia belum bergerak-gerak juga. Padahal kita bisa buy on breakout sekaligus jepret, itu aja. Kalau teman-teman yang modal besar ikut mereka yang modal kecil, ya pasti juga tersiksa juga. Oh, buy on breakout, begitu buy, oh bener harganya naik. Yang naikin siapa? Kita. Ya pada saat itu mungkin euforia belum terjadi. Nah akhirnya apa? Ya udah dia akan turunkan lagi ya, mungkin kayak membuat pullback atau apa gitu kan. Nah jadi ini makanya kenapa kita butuh dari awal, sejak awal persiapan ini loh. Persiapan ini yang teman-teman harus lakukan. Apa sih dan bagaimana sih karakter saya dan harus saya mengikuti yang mana. Nah pada saat teman-teman melihat karakter itu begitu, teman-teman bisa tentukan nanti buy atau sell dengan posisi seperti itu. Saya harus ikut yang mana. Kalau dananya benar-benar besar, berarti kita pakai pre-cycle kan. Nah tapi kalau misalnya dananya masih bisa lah, kita masih bisa tunggu SOS. Ya, sign of strength-nya atau pas dia jump over the creek, kita bisa lakukan cicilan beberapa kali di last point of support, LPS-nya. Nah, tapi kalau teman-teman yang modal kecil, kita tunggu aja SOS. Habis itu tinggal jebret di situ. Ya kan kita tinggal bisa langsung ikut jalan, jadi nggak terlalu lama-lama di situ. Sesuaikan dengan karakternya. Teman-teman yang sibuk, teman-teman yang punya pekerjaan di luar trading, teman-teman juga harus menyesuaikan diri kan. Jadi nggak bisa serta-merta kan, saya nggak mungkin bisa memantau market nih. Jangan melakukan scalping, jangan melakukan day trading. Kalau tiba-tiba hari itu teman-teman begitu sibuknya, teman-teman melewatkan trading plan teman-teman. Karena apa? Ya berlaku scalping. Karena itulah makanya karakter ini penting untuk teman-teman ketahui. Jadi sebelum you trade, before you trade, kita harus tahu kitanya siapa. Yang kita lihat dalam trader profesional adalah mindset mereka. Mindset mereka melihat bahwa ini adalah sebuah proses. Mereka tahu bahwa ini nggak mungkin serta-merta saya langsung menjadi seseorang yang mengerti semua hal tentang trading. Sama kayak teman-teman mungkin anggaplah ya udah 2 bulan di kelas coaching, itu belum tentu teman-teman bisa langsung dapat aha momennya. Nah tapi sembari ngikutin ini aturan-aturannya, gue coba ikutin, gue coba disiplin pada aturan-aturan ini. Nah teman-teman lama-lama akan mulai paham kan, karena ada prosesnya. Kita mengerti bahwa ini sebuah proses, bukan sebuah tujuan. Kelas coaching itu bukan tujuan. Kelas coaching itu adalah kelas-kelas yang kita adakan adalah sebuah perjalanan yang mungkin akan mempercepat proses teman-teman dalam menempuh tujuan itu. Ya hanya mempercepat prosesnya saja. Ya apa yang mungkin udah pernah saya lakukan dalam trading ini. Nah, ini saya share. Ini ada jalan pintasnya loh. Nah, teman-teman mau pakai atau teman-teman lakukan ya perjalanan sendiri, itu juga silakan, nggak masalah. Zaman sekarang ya, mau belajar, mau dibayar mahal, mau gratisan, itu udah beda dengan zaman saya dulu. Proses kurva belajarnya itu udah beda. Teman-teman bisa belajar secara gratisan, habis itu teman-teman testing sendiri bagaimana dengan pelajaran-pelajaran gratisan itu. Teman-teman juga bisa belajar dengan bayar. Nah, kalau bayar, otomatis kalau teman-teman bayar ya, harusnya teman-teman mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan teman-teman belajar secara gratisan. Ya, nah tapi semua itu balik ke proses kita masing-masing. Lu bisa belajar dengan gratis. Saya kenal kok banyak sekali teman-teman saya yang akhirnya menjadi trader, ya dia belajar dari otodidak.
Dia nggak belajar dari habis apa namanya ikut kursus dan lain sebagainya. Nah, kalau saya itu saya belajar, saya bayar. Ya, saya bayar untuk memperpendek kurva belajar saya karena saya udah cukup lama di situ dan saya tidak berhasil-berhasil juga ya untuk belajar yang gratisan. Nah, itu kan semua itu adalah jalan masing-masing ya. Nah, tapi yang pasti adalah di dalam trading itu semua adalah proses. Jadi tujuan kita di dalam trading ini itu seperti lari maraton. Lari maraton. Jadi tujuan kita panjang loh. Jadi bukan di sprint. Kalau teman-teman lari jangka pendek, teman-teman bisa mengeluarkan semua tenaga karena tujuannya pendek. Sedangkan kalau di dalam trading ini adalah proses yang seperti perlombaan maraton. Lu harus save tenaganya ya, staminanya. Jadi apa yang kita lakukan di awal kalau teman-teman udah mau tahu lebih lanjut mengenai trading, start with small. Lakukan dengan sesuatu yang kecil dulu. Yang kalau uang ini hilang, modal ini hilang, itu tidak membuat keuangan kita sakit. Tidak membuat kitanya juga, ya ampun gila ya. Gua loss segini ya, sampai akhirnya merusak psikologinya. Terus habis itu bergabung dengan kelompok orang-orang bilang, wah ini judi beneran. Ini nggak bisa gini, ini nggak bisa gitu. Ya, jadi lakukan dengan modal kecil dulu. Untuk tahu dulu nih, karena ini proses men. Jadi staminanya teman-teman pakai dulu dikit-dikit. Ya, oh ini kalau teman-teman udah mulai tahu nih, oh ternyata begini ya. Oh ini order book, oh ini namanya order book ya. Oh kalau buy itu begini, kalau sell itu begini. Itu mulai kan proses yang seperti itu kan. Nah habis itu mulai meningkat. Ini bagaimana ya gue membaca chart. Nah itu mulai nih proses, oh kalau baca chart harus cari support dan resisten. Itu yang dilakukan di awal kelas coaching ya. Kita ada PR agar teman-teman mulai belajar meningkatkan itu support resisten, akhirnya mulai meningkat ke tempat lain, mulai akhirnya begitu udah mulai paham, udah tahu prosesnya, kita mulai tingkatkan modal kita. Jadi teman-teman lihat ya, dua proses yang dijalankan oleh seorang trader profesional sama yang baru amatir, yang baru newbie-newbian. Pada saat kita mulai masuk ke dalam market, teman-teman lihat deh, ini sama ya, saya juga melakukannya hal yang sama. Ya, pada saat saya ada di market, saya cuma mau tahu saya menang atau saya kalah. Gitu aja. Pada saat saya kalah, waduh, ini adalah trading yang jelek. Oh, ini saya nggak berhasil mendapatkan gain, saya nggak berhasil mendapatkan keuntungan karena ya ini bandar nggak ngasih saya izin untuk mendapatkan untung. Karena ya ini otoritas bursa lebih memihak kepada bandar. Karena ini pokoknya semua itu karena orang lain deh. Ya bukan karena kita. Oh ini pokoknya gue udah dapat trading yang jelek lah di situ. Nah habis itu kalau saya menang, nah ini dia, ya kan? Karena apa? Karena saya menang itu karena bandar kasih gue ikut nih. Gue berhasil nebeng nih pergerakan harganya. Gue berhasil begini, gue berhasil begitu. Nah proses mindset yang ada di sini teman-teman, kita akan sering kali melewati banyak sekali kesempatan untuk kita belajar. Kenapa ya gue menang ya? Kenapa ya gue menang ya? Pada setup seperti apa gue berhasil menang? Pada setup seperti apa kalau gue masuk di situ? Oh, mungkin dia ada proses nunggu sebentar baru dia naik. Ini kesempatan kita belajar itu teman-teman bisa hilang banget. Pada saat teman-teman awal trading pasti tidak akan terpikir untuk mencatat itu semua. Benar nggak? Pasti tidak akan terpikir. Sama halnya dengan saya awal-awal saya melakukan trading. Nggak bakalan saya mencatat itu semua. Nggak bakalan saya mau belajar tentang apa-apa yang ada di sini. Pokoknya kalau gue menang, gue cuan di situ. Kalau gue kalah, oh ini karena orang lain. Padahal pada saat kita kalah, ini kesempatan kita untuk belajar banyak banget loh di sini. Kenapa ya gue bisa kalah ya? Gitu kan? Kita bisa evaluasi dari kekalahan-kekalahan itu. Nah ini banyak sekali yang kita nggak mau peduli. Oh gue udah kalah, sudah tutup buku aja. Jangan diungkit-ungkit lagi. Ini sakit kalau gue ungkit-ungkit lagi. Padahal itu kesempatan kita untuk belajar. Oh ini lubang loh. Jadi dalam perjalanan kita, oh ini lubang-lubangnya loh. Ada di mana ya lubang itu ya? Nah kalau kita udah tahu di mana lubang-lubang ini, kita akan berusaha untuk mencegah diri kita jangan sampai jatuh lagi ke dalam lubang itu. Proses saya trading, itu saya sampai jatuh 2 kali. Jatuh 2 kali itu artinya jatuh sampai habis. Jatuh sampai habis, baru habis itu saya mulai sadar setelahnya. Coba bayangkan, bisa kan kita harusnya bisa belajar kan untuk tidak jatuh di lubang yang sama sampai berulang gitu.
Nah, proses teman-teman yang mungkin masih menganggap trading itu cuma sampingan, apalagi sering berbicara, lu ngapain main saham? Nah, itu kata-kata seperti itu yang namanya juga main-main kan? Berarti you tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius. Kalau tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang serius, tidak mungkin kita akan belajar dari apa yang membuat kita salah, apa yang membuat kita kalah. Ini adalah mental dari amatir. Kalau teman-teman masih ada di sini, yuk berubah. Ya, yuk berubah. Saya udah katakan setiap kali pada saat kita kalah, itu adalah saat dimana kita bisa mengambil kekalahan itu untuk bahan evaluasi kita. Pada saat kita menang, itu pun sama. Teman-teman review ulang. Kenapa gue menang? Dari sini saja, dari dua ini, kenapa gue menang, kenapa gue kalah, itu bisa membuat teman-teman punya atau memiliki atau menciptakan sebuah strategi trading. Ini dari sini, bagaimana gue mengulangi ya kemenangan-kemenangan gue. Kalau ini masih merupakan kemenangan-kemenangan kecil, bagaimana caranya gue bisa meningkatkan kemenangan ini menjadi kemenangan yang lebih besar? Ini tinggal teman-teman evaluasi, teman-teman review. Oh, kalau dia begini, oh gue bisa, gue ambil nih ya. Nah, gue tinggal ulangi. Kalau hal yang sama terus terjadi berulang, kira-kira profit konsisten datang nggak ke kita? Jebakan-jebakan yang membuat kita mengalami kekalahan, kita teman-teman jadi lebih tahu ya, kekalahan-kekalahan yang teman-teman alami. Ini beberapa aja yang saya sebut ya. Sering mengejar saham-saham yang sedang lari kencang, tiba-tiba beli di pucuk. Ya, itu satu. Pasti teman-teman akan mengalami hal itu. Dan saya udah mewawancarai cukup banyak, selalu terjebak di situ. Kemudian pengalaman saya sendiri juga begitu. Kalau teman-teman kejar sesuatu yang sedang berlari kencang, ya sama kayak menyetop truk yang sedang ada di jalan tol. Gimana caranya? Truk ngeremnya itu kan tidak sepakem, ada ABS-nya ya, bukan asal bapak senang, apa namanya itu, anti brake system ya. Mungkin kalau dia ngerem pun itu masih ada ngesotnya. Teman-teman bisa jadi tetap aja akan ketabrak dan itu tetap akan jadi celaka kan. Itu yang sering kali dilakukan oleh banyak sekali trader. Nah, yang kedua adalah teman-teman ikut katanya. Teman-teman ikut katanya. Ya, makanya kenapa setiap kali saya melakukan market review, market update ya, walaupun di situ ada namanya stock pick atau watch list, saya tidak ingin memberikan yang namanya trading plan. Kenapa? Karena agar teman-teman melakukan evaluasi, melakukan persiapan, melakukan analisa sendiri, kemudian siapkan trading plan-nya. Agar kita tahu apa yang kita lakukan. Jadi pada saat you buy, lu tahu gitu loh di mana gue harus stop loss. Jadi bukan nanti tanya lagi stop lossnya di mana ya? Oh, TP-nya di mana ya? Gue udah masuk nih di angka segini. TP gue di mana ya? Nah, itu tidak teman-teman lakukan. Karena apa? Teman-teman tahu gue masuk ke sini alasannya ini loh. Ya, nah pada saat alasan ini ternyata salah, oh gue harus keluar di sini. Tapi kalau alasan ini ternyata benar, apa yang gue lakukan, yang gue siapkan, trading plan yang gue sudah susun ini benar, nah gue tinggal follow the plan. Tinggal ikutin rencananya. Oh, ini TP, udah gue TP. Nah, kenapa? Karena rencana gue TP-nya di sini. Ya seperti yang kita lakukan semalam kan, ini kebetulan yang kita lakukan di Forex ya. Kalau dia udah TP, sudah TP. Gitu, jadi udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi ya. Karena apa? Kita udah mencukupkan diri dengan sekian. Ini udah kita cukupkan. Ya. Nah, yang ketiga, karena itu pertama adalah teman-teman mengejar ya. Terus habis itu katanya. Nah, yang ketiga ini yang lebih fatal lagi. Teman-teman hanya datang ke pasar, pokoknya udah kayak orang yang benar-benar pede banget. Ngapain analisa, pusing-pusing amat. Datang ke pasar, lihat live trade. Oh, ini lagi bagus nih. Oh, ini saham A lagi digoreng nih. Ya cepet-cepet masuk, peng gitu, masuk. Terus habis itu mulai tuh ya ikut-ikut. Oh, 1-2% cabut gitu. Nah, ini yang sering kali dilakukan. Nggak tahu apa yang dilakukan. Nggak punya persiapan apa-apa. Pokoknya gue datang ke market aja. Ini sama kayak teman-teman mau pergi liburan. Tiba-tiba udah sampai ke sebuah negara. Gue mau ngapain di sini ya? Uang nggak bawa ya. Terus habis itu nggak punya persiapan apa-apa. Gue mau kemana ya? Oh, sudahlah, kemana kaki melangkah lah. Teman-teman lihat ya. Pada saat teman-teman tidak punya perencanaan datang ke sebuah tempat untuk liburan, teman-teman akan keluar dana yang jauh lebih besar. Dana yang
Banyak sekali yang tidak terduga yang teman-teman harus keluarkan. Kalau uangnya berlimpah, melimpah-limpah, is okay, nggak apa-apa kan, tinggal datang aja kan, kayak gitu kan. Ini sama kayak di pasar, sama kayak di trading. Kalau uang teman-teman bisa tinggal dicetak, nggak masalah teman-teman datang ke pasar cuma buat main-main doang. Tetapi karena uang, modal itu adalah darahnya kita. Kita mendapatkan modal ini juga dengan proses berdarah-darah. Ini dengan perjuangan kan. Nah, lu harus tahu bagaimana mempertahankan modal ini. Kita datang ke dalam trading itu tujuannya apa? Untuk membuat modal kita bertambah besar. Membesarkan aset kita. Benar gak? Bukan untuk main-main di sini. Bukan untuk pergi ke sebuah tempat tanpa perencanaan. Pokoknya udah kemana kaki gue melangkah. Datang saat trading jam 9. Teng gitu ya. Lihat aja nanti mana yang viral. Mana yang itu. Ini. Oke, gue ikut aja di situ. Ambilnya 1-2%. Ambil 1-2%. Ambil 1-2%. Tapi begitu kalah. Peng gitu. Apa yang gue harus lakukan ya. Nah, tanya langsung kiri kanan. Tanya kiri kanan. Begitu dapat jawaban kiri kanan. Itu mah saham bagus. Simpan aja. Itu saham, tenang aja. Kalau di saham itu ya, itu memang ada namanya permainan bandar. Dia cuma mau bikin lu kabur dulu. Nah, nanti lu cut loss. Nanti habis itu nanti dia naikin sahamnya. Lu nggak usah naik, nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana, nanti dia akan naik kok. Gitu. Nah, akhirnya disimpan. Tiba-tiba udah stay di gocap. Ini sekarang ada papan akselerasi. Bukan cuma stay di gocap doang. Bisa stay di 1 perak. Gimana tuh keadaannya? Bagaimana mental kita melihat hal seperti itu? Lah kok dia udah stay di gocap tapi nggak kemana-mana bertahun-tahun pula. Ya, dan akhirnya kalau dia naik, kalau tiba-tiba kena delisting, waduh, gue mau pergi kemana nyari untuk orang yang buat balikin ya, buyback ini delisting nih, gocap nih minimal oke lah, masih bagus ada 1M di situ. Ya tapi nyari di mana? Nyari ke emitennya. Dia cari alamat perusahaannya, terus habis itu ketok alamat perusahaannya. Kira-kira dibalikin nggak uangnya? Ya, saya belum pernah melihat ada yang delisting kemudian habis itu orang ngantri ya, investor ngantri di situ kemudian dia balikin uangnya. Belum pernah kejadian. Ya, jadi oleh sebab itu ini mindset ini mulailah coba teman-teman ubah ke sini. Apa yang dilakukan oleh trader profesional, dia melakukannya mindsetnya itu adalah sebuah proses di situ. Dia tahu ini adalah proses, maka yang dia lakukan adalah dia harus mengambil keputusan yang tepat. Apa yang dilakukan? Dia melakukan persiapan sebelumnya. Jadi sudah ada yang namanya proses ini di awal. Itu yang dia lakukan sejak awal. Oke, gue udah dapat nih trendnya segala macam. Nah, pada saat dia memutuskan untuk beli, apa yang dia lakukan? Cuman 2 hal ini saja yang dia lihat. Gue udah punya aturan, gue patuhin nggak aturan itu? Pada saat gue patuhi aturan itu, kemungkinannya juga sama, ada 2. Kalau aturannya udah capai, ini yang saya sering bilang ya, kalau teman-teman sudah trading dengan aturan yang benar, walaupun dia kalah, itu tidak masalah. Teman-teman sudah melakukan hal yang benar. Tinggal kita evaluasi, kenapa gue kalah? Kekalahannya kira-kira kekalahan kecil atau kekalahan gede? Yang kita mau itu adalah small loss. Kekalahan-kekalahan kecil. Kenapa dia bisa dapatnya small loss? Karena kita sudah tahu di mana gue harus keluar. Kalau analisa gue tidak disetujui oleh market, gue salah. Gue udah ngakui salah. Oke, ini udah small loss. Uang udah balik lagi. Tinggal kita trading lagi. Kalau dapat winner, ya ini biasanya akan jadi beberapa hal ya. Bisa jadi small win, ya bisa jadi big win. Nah, pada saat ini 2 ini, apalagi kalau big win datang 1 aja, small loss 10 biji mungkin udah nggak ada artinya. Kalau di trader profesional cuma ada 2 hal ini saja. Patuhi aturan atau teman-teman keluar dari aturan. Gitu. Kalau mematuhi aturan, kekalahan teman-teman pasti adalah small loss, kerugian-kerugian yang kecil. Tapi begitu teman-teman melawan aturan itu, ya aturan yang harusnya gue konfirmasi, gue tunggu, teman-teman tidak tunggu, udah gue masuk dulu. Nah, tiba-tiba pada saat dia loss, teman-teman harus tahu bahwa gue langgar aturan. Jadi kalau dia kalah, ya sudah, memang itu udah resiko gue, karena gue melanggar aturan gue. Aturan itu bukan untuk dibikin untuk dilanggar ya. Kalau dia menang, itu sebenarnya cuma hoki doang. Gitu. Itu mindset dari trader profesional. Hanya trading dengan aturan. Itu doang. Jadi aturan kita udah bikin sedemikian rupa, itu yang teman-teman ikutin. Ini trader profesional. Makanya
dari ini ya, dari semua hal, saya nggak terlalu menitik beratkan pada metode. Metode udah gitu-gitu aja. Ya teman-teman udah bisa lihat ya, metode kita bolak-balik cuman begitu saja. Udah, sisanya tinggal apa? Teman-teman patuh nggak dengan aturannya. Ambil contoh, kalau kita harus misalnya ya, ambil oke yang di atas EMA 200. Nah, kalau yang ambil di bawah EMA 200, kalau misalnya kita menang, ya sudah kita hoki doang. Ya kan, kalau kita kalah, ya sudah ini udah menjadi bagian, kenapa? Karena saya break aturannya. Aturan saya harus beli di atas EMA 200. Atau misalnya kalau teman-teman yang punya dana besar, berarti kan kita udah konsisten dengan emiten-emiten yang bisa cocok dengan dana kita. Kalau dana kita segini, oh ini cocok nggak ya? Oh kalau nggak cocok, lu masuk ke situ, ya sudah lu memang cari ribut kan, lu memang cari gara-gara. Kalau misalnya lu menang, ya sudah berarti udah ini gue udah hoki aja. Nah tapi kalau misalnya gue kalah, gue harus terima kekalahannya karena memang gue broke the rules. Gitu. Ini kalau proses trader profesional cuma begitu saja. Aturan gue ikutin, udah stick di situ, disiplin di situ. Nah, untuk membangun ini, teman-teman mulai aja dengan habit yang kecil-kecil. Yang pernah saya bilang, bangun rutinitas. Bangun sebuah rutinitas. Rutinitas itu akan menciptakan sebuah kebiasaan. Ambil contoh ya, teman-teman lihat deh, apa yang saya lakukan di pagi hari. Teman-teman yang diikut di grup tele pasti tahu ya, di situ pasti saya ada posting ya kira-kira katalis apa, berita apa ya. Kalau misalnya saya mau melakukan riset segala macam, saya juga bisa melakukan pagi hari atau setelah market tutup. Kita nggak pernah melakukan analisa pada saat market sedang lagi berjalan, lagi open segala macam. Itu nggak pernah. Ya kenapa? Karena jelas-jelas pasti akan berubah-ubah kan harganya kan. Ya kalau market lagi open ya gimana teman-teman melakukan analisa di sana. Analisalah pada saat market tutup. Itu aturan. Aturan kedua misalnya contoh ya kita cuma datang di sore hari. Itu aturan. Itu aturan. Nah habis itu tiba-tiba oh ya kalau di sore hari dia sering kali udah naik, udah lari, udah ini segala macam. Lah itu aturan. Kalau teman-teman benar-benar trading dengan setup yang benar, teman-teman akan bisa melihat kita bisa masuk kok. Pada saat sore hari dia udah break atau dia dalam posisi udah di money spot, kita bisa lakukan cicilan di situ. Gitu. Itu aturan. Nah, dengan teman-teman mengikuti aturan itu, coba lihat deh. Lama-lama teman-teman bagaimana psikologinya? Risk manajemennya gimana? Terus habis itu bagaimana perkembangan trading teman-teman? Ini makanya kenapa butuh catatan. Sehingga teman-teman bisa mereview ke belakang. Jangan cuma ikut kata saya saja, rasakan sendiri. Kalau teman-teman bangun aturannya dan aturannya benar, teman-teman ikutin aturan itu, lihat ada nggak ya perkembangan pada trading kita. Aturan simple doang loh. Trading hanya pada saham yang ada di atas EMA 200 misalnya ya. Trading hanya pada ambil posisi buy, posisi sell hanya pada jam menjelang penutupan. Lihat, kalau dengan begitu teman-teman lihat ada perkembangan nggak pada trading teman-teman. Ini aturan simple doang loh, nggak ada hubungan soal technical lah, harus pakai technical yang ribet-ribet ya. Dia harus tahu bagaimana Elliott wave, bagaimana harmonic pattern, bagaimana ini. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Simple aja, semakin simple trading kita, trading system kita, semakin cepat kita memahami cara menggunakannya. Semakin teman-teman paham bagaimana menggunakannya, teman-teman berarti tinggal mengulangi hal yang sama yang terus mendatangkan profit buat kita. Untuk bisa menganalisa ini semua, saya ingatkan teman-teman butuh catatan. Nah, ngomong soal catatan, saya juga mau mention ke teman-teman ya. Sementara buku jurnalnya jangan dipesan dulu karena saya lagi proses cetak lagi. Ya, jadi ada beberapa pesanan yang saya batalkan karena kita lagi ada proses cetak untuk buku jurnal yang baru. Ya, jadi ini ya, jadi mungkin di video ini bisa menjadi reminder juga buat teman-teman jangan dipesan dulu ya untuk buku jurnalnya. Nah, akhirnya ini loh prosesnya. Teman-teman lihat ya, to build something big, you start small and walk it consistently. Jadi teman-teman butuh sebuah yang konsisten. Misalnya nih teman-teman udah di awal ya, baru-baru mulai dalam perjalanan ini, ya udah start small. Kenapa kita butuh start small?
Karena kita butuh paham dulu apa sih yang sebenarnya kita lakukan. Sama kayak dalam bisnis lah. Teman-teman tidak mungkin langsung buka ya sebuah bisnis langsung 100 cabang, 200 cabang segala macam. Kenapa? Kita butuh bangun sistemnya dulu. Kita butuh tahu, oh di mana ya? Oh ini kalau misalnya gua bangun bisnis ini, oh ini loh celahnya, ini loh, kalau gua lakukan ini mungkin ada ini lebih efisien seperti ini. Nah, teman-teman harus cari kan ya celah-celahnya. Ini bagaimana ya cara bekerjanya? Anggaplah kayak misalnya teman-teman mau jual gorengan. Jual gorengan pakai teknik dong. Ya kan, dianalisa dong. Ini kalau misalnya gue ambil posisi ada di depan kuburan, kira-kira ramai nggak? Oh, kalau depan kuburan ramainya pada saat ziarah doang. Oh, ini kalau gitu ya nggak pas nih. Nggak pas kan? Berarti gue harus cari mungkin di sekolahan, dekat-dekat sekolahan. Nih ada nggak ya tempat-tempat di dekat-dekat sekolahan nih, anak-anak pulang sekolah, ibu-ibu pada jemput. Ini mungkin kalau gue jual gorengan di situ pas nih. Atau gue jual gorengan sebenarnya kan jauh lebih enak di pagi hari. Atau mungkin menjelang sore pada saat mereka mau ngopi ya. Nah, itu kan dianalisa nih ceritanya. Nah, sama halnya dengan trading. Teman-teman sebelum mulai, you mesti tahu dulu bagaimana cara bekerjanya sistem ini. Kalau teman baru mau cari tahu bagaimana cara bekerja sistem ini, nah teman-teman mulai dari apa? Kecil, kan ngetes dulu. Nah, ukuran kecilnya gimana? Ukuran kecil itu adalah modal ini kalau sampai lenyap itu tidak menyakiti keuangan kita. Itu ukuran kecil. Ya, jadi kalau misalnya anggaplah misalnya ada yang 1 juta itu kecil. Ya, kenapa? Kalau 1 juta hilang, aduh, udahlah kayak kita buang upil doang misalnya kayak gitu ya. Tapi ada orang yang 1 juta gede. Nah, teman-teman tinggal cari di angka berapa yang kecil. Oke, yang kayak kita buang upil lah gitu. Jangan sampai ya ini uang kita buang terus habis itu tangan kita hilang. Ah, itu berarti kita melukai keuangan kita. Start small. Kemudian kalau teman-teman sudah semakin paham, berarti kan mulai meningkat tuh. Oh, ini gue udah mulai paham nih. Kalau gue buy, gue sell itu kurang lebih seperti ini. Sekarang gue meningkat ke atas nih. Apa yang harus gue lakukan? Nah, sekarang gue mau tanya dong. Kenapa ya trader kok tahu ya ini gue harus buy, ini gue harus sell? Kenapa dia bisa tahu ini? Nah, ini teman-teman breakdown. Bikin trading sistemnya. Apa sih yang dilihat oleh mereka? Apa sih yang menjadi penentu mereka bahwa ini buy, ini sell, ini buy, ini sell. Nah, teman-teman bikin dong trading system kan. Nah, begitu trading system udah jadi, you test. Memang pertama ada namanya backtest, tapi saya lebih sarankan kalau backtest kan cuma buat ngelihat doang. Oh, ini kira-kira ya winning rate-nya segini. Oh, ya udah. Tapi winning rate di backtest belum tentu akan mencerminkan winning rate yang sama pada saat real test. Kenapa? Karena emosi kita mulai bermain di situ. Nah, untuk bisa tahu, oh ternyata ya kalau gua real test, ini kan gua udah tes nih. Ada nih trading system yang 99% menang. Ya kan? 99% lo menang. Pada saat gua real test, jangankan menang, kalahnya jauh lebih banyak. Ya, lah ini kok gimana sih ya? Ini udah winning rate-nya 99% tapi gua coba di sini tidak pernah menang. Kenapa ya? Nah, ini teman-teman harus bisa setback kemudian melakukan evaluasi. Makanya kenapa waktu untuk melakukan evaluasi itu penting. Penting. Kenapa di kelas, kenapa di setiap kali pelajaran itu selalu ada namanya ulangan. Ada namanya mid test, ada namanya apa ya PTA ya, apa pengujian tahap akhir atau apalah gitu ya. Kenapa itu? Karena itu buat mengevaluasi. Lu ngerti nggak sih apa yang lu lakukan, apa yang lu pelajari? Nah, demikian juga di trading. Jangan nunggu harus ada ini jadwal ujian dulu. Ini kan berhubungan dengan diri kita sendiri ya. You mau cuan, you mau profit, you mau menjadi kaya raya, you mau tambah aset, you mau menjadikan modal teman-teman terus bertambah. Berarti teman-teman harus disiplin mengetes, menguji diri sendiri. Nah, bagaimana cara mengujinya? You mesti punya catatan. Bolak-balik cuma di situ doang ya. Kalau enggak, bagaimana cara you mengujinya? Bagaimana lu melihat jejak-jejak lu yang di masa lalu? Ya nggak bisa kan? Ya, nah makanya kenapa setiap kali perbuatan yang teman-teman lakukan, teman-teman catat. Teman-teman catat. Nah, ini catatan ini teman-teman buka kembali untuk dilakukan review. Gue udah bener belum ya melakukan semua ini? Kalau sudah benar, ya ini yang benar. Gue tinggal mengulangi hal yang sama. Ya, you identify your personal problem. Kemudian
tinggal ditingkatkan individual strategi parameternya. Parameternya kan berarti aturannya sudah mulai teman-teman susun nih. Teman-teman sudah mulai melingkari teman-teman dengan aturan. Nih kalau misalnya lewat dari aturan ini, lewatin pagar ini, gua akan masuk ke jurang. Maka gua akan berusaha banget ini cuma sampai ke pagar-pagar ini saja. Gitu. Nah, next kalau teman-teman udah melakukan terus adjustment ya, constant improvement, ya tinggal apa yang teman-teman lakukan? Repeat, repetisi di situ. Itu yang dilakukan oleh trader profesional. Jadi kita nggak butuh sesuatu yang harus A sampai Z tahu tentang trading. Nggak perlu lakukan itu. Tinggal mencari sebuah metode, satu metode, di mana metode ini kalau gua terapkan, ya dia sudah pasti memberikan kepada saya profit. Nah, tinggal profit ini bisa gua tingkatkan nggak? Ya kalau dia bisa tingkatkan, apa ya yang mendasari peningkatan pada profit itu? Pasti di sini ada urusannya soal psikologi. Pasti di sini ada urusannya soal money management, risk management. Ini urusan dua ini doang nih. Bagaimana teman-teman meningkatkan? Bagaimana gua bisa mengikuti trend itu sampai patah? Bagaimana caranya ya? Trend ini bisa gue ikutin sampai patah. Kenapa? Karena untuk mengikuti trend itu bukan bilangan 1 minggu, 10 hari, dan sebagainya. Itu bisa berbulan-bulan ngikutin trendnya. Bisa nggak gue lakukan itu? Maksud hati pengen beger-begeran ya. Tapi begitu ada sebuah saham kok dia habis naik, dia best ya. Dan bestnya mungkin bisa sampai 5 bulanan. Kita udah nggak tahan. Jangan bilang 5 bulan lah. Dia ngebest aja 3 hari. Wah ini udah nggak naik nih. Ya udah langsung kabur kan. Nah itu lihat, improve semua itu. Metode ini sudah benar nih, sudah memberikan kepada kita profit konsisten. Bagaimana ya caranya ya gue bisa meningkatkan dari metode yang sama itu untuk profitnya jauh lebih besar. Tinggal di rise, repeat, evaluasi, adjustment terus. Itu yang dilakukan oleh trader profesional. Jadi sesuatu yang simple banget sih ya. Tapi saya harus mengulangi. Kenapa? Karena banyak orang yang cuman depend di metode. Pokoknya setiap kali kalau misalnya kita kasih itu ya watchlist ya, stock pick ya, yang ditanya simple aja. Itu pakai apa ya? Pakai metode apa segala macam. Itu sebenarnya bukan masalah itu metodenya seperti apa. Tapi bagaimana kita bisa membangun aturan di situ, kemudian saya bisa disiplin mengikuti aturan-aturan yang sudah saya bangun, tidak melanggar itu, ya, dan dia bisa memprofit konsisten nggak? Di situ kita bisa terus melakukan evaluasi nggak untuk meningkatkan terus performance dari metodenya kita. Akhirnya saya mau tutup ya presentasi kita hari ini dengan ini. Sebuah quote dari si Linda Raski ya. Saya nggak tahu bagaimana bacanya itu yang belakangnya ya. The most difficult task in speculation is not predictions but self-control. Successful trading is difficult and frustrating. You are the most important element in the equations for success. Dia selalu mengatakan apa? Hampir boleh bilang semua trader profesional selalu katakan you. Dia nggak pernah bilang you must have a good trading system. You must know about A to Z. Semua hal tentang trading. Nggak perlu itu. Ya, tugas paling sulit dalam spekulasi, dalam trading, itu bukanlah prediksi kita. Nggak susah kok melakukan analisa, melakukan persiapan. Tapi pengendalian diri. Ya, trading yang sukses itu sulit dan membuat frustasi. Kenapa? Karena urusannya ya sama diri kita. Ini loh musuhnya. Musuh dalam trading itu bukan bandar, bukan market maker, bukan otoritas bursa. Musuh itu adalah kita. Anda adalah elemen terpenting dalam pencapaian untuk sukses. Ya, kenapa sulit dan kenapa frustasi? Karena kita buat mengalahkan diri kita sendiri itu susahnya setengah mati. Benar gak? Ya, coba evaluasi diri. Yang akhirnya bikin kita bisa profit konsisten atau tidak, itu siapa? Kita. Sudah dibilang jangan mengejar saham-saham yang lari. Dikejar juga. Kenapa? Takut ketinggalan.
FOMO gua. Itu ya, jangan menangkap pisau jatuh. Apa yang dilakukan? Di bottom, bottom, bottom. Berarti gue bisa collect di bottom. Ya, mimpinya kan seperti itu ya, collect di bottom, collect di bottom. Akhirnya, cek, turun juga. Hancur juga. Gitu. Nah, konsep buy high sell higher disalah mengertikan. Buy high, oh berarti ini saham yang sedang lari kenceng. Ini kan high nih, high, high, high. Gitu kan? Nah, ini kejar. Berarti ini buy high. Berarti dia sudah mantul nih. Lihat satu candle hijau gede. Ini udah selesai nih penurunannya. Jadi, dianalisa per candle. Itu yang membuat kita bilang trading itu susah. Trading itu frustasi. Ya karena ngelawan kitanya sendiri. Lu coba bayangkan kalau aturan-aturan ini teman-teman bentengin. Saya tidak akan mengejar lagi saham yang sedang lari. Saya akan menunggu dia istirahat. Nah, itu sebuah aturan. Kalau teman-teman terapkan itu, coba lihat ya ada perubahan nggak pada trading kita. Nah, kemudian lihat selalu ke chart. Jadi saya tidak akan melakukan aksi apapun kalau saya tidak punya trading plan. Itu aturan kedua. Ya, coba teman-teman terapkan aturan itu. Simple doang kok. Ya, yang ketiga, kalau teman-teman sudah melakukan yang namanya persiapan, berarti pada persiapan itu pasti teman-teman lihat chart dong. Nah, kalau lihat chart, nggak mungkin teman-teman akan buy saham yang udah jauh di atas itu. Jauh di atas bottomnya. Atau dia mungkin sudah melakukan perjalanan yang sudah cukup jauh sampai dia istirahat di situ. Teman-teman akan mencari mereka yang siap nih di bawah ya, terus habis itu naik. Nah, mungkin dia akan kejar kayak gitu. Ya, di area dimana stage 2 baru mulai. Ini buy high sell higher. Ini aturan simple banget loh. Tapi banyak sekali orang yang tidak bisa menerapkannya. Kenapa? Karena ngelawan dirinya. Karena merasa bahwa gua akan jadi korban di situ. Gua jadi orang yang tertuduh. Nah, orang tidak bisa menerima hal itu. Padahal dalam trading kita itu harus bisa mematikan diri kita. Lu harus bisa kayak robot. Bagaimana ini aturan nih? Oh, sudah gue ikut aturan. Kena stop loss, gua buang barangnya. Gitu. Oke, dia naik nih. Oke, dia udah TP. Oh, kalau memang sudah menjadi aturan gua, misalnya ada di trading plan gua, ya gue ikutin, gua TP. Dia naik lagi. Wis. Itu bukan rezeki saya. Nah, tinggal teman-teman evaluasi bagaimana caranya ya gue bisa ikut sampai dia break ya. Oh, teman-teman berarti udah mulai nerapin yang namanya trailing stop. Ya kan, gue bisa ikutin trend. Nah, kalau gue mau melakukan trailing stop, ya teman-teman cari dong mana trailing stop yang menurut kita ini yang paling nyaman untuk kita. Ya, you backtest, you tingkatkan, you rise, you adjustment. Oke? Ya, cukup clear ya. Ini saya ulangi lagi karena nggak banyak orang yang akan mendengar hal-hal seperti ini. Nggak akan ada banyak orang yang akan mempresentasikan hal-hal seperti ini. Pengalaman saya menunjukkan bahwa bukan metode yang membuat kita sukses, tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, membuat rutinitas yang benar dalam trading, sehingga itu melahirkan kebiasaan yang membuat kita menjadi seorang trader yang bisa profit konsisten. Kemudian melindungi diri kita dengan yang namanya risk management atau money management. Stop loss kenapa membuat trading kita menjadi penting? Karena disitulah kita mengakui bahwa kita salah. Gue salah analisa nih. Bisa jadi lu broken the rules, ya kan? Atau bisa jadi karena memang marketnya nggak bagus. Market nggak bagus, tapi memang gue nekat tetap masuk ke situ. Ya, berpikir bahwa oh ini kan setup gue. Ya ini berarti pas nih. Oke, berarti gue tes di situ. Nah kalau lu tes ternyata market tidak setuju, lu keluar akhirnya apa? Ya psikologi kita baik-baik saja. Karena memang kita tahu kita broken the rules. Ya berarti ya udah, saya layak untuk menerimanya. Ya sudah, tidak ada gangguan sama sekali pada psikologi kita. Nah, pada saat teman-teman psikologinya netral begitu, kita bisa ngeliat lagi kesempatan-kesempatan yang lain. Makanya catat, kemudian tinggal ulangi. Ya, video ini semoga bisa menjadi reminder kembali kepada teman-teman. Semoga pada saat teman-teman kena lagi, akhirnya balik lagi ke video ini, ya lihat kembali apa yang gue lakukan ya. Oh, gue salah ternyata. Nah, tinggal perbaiki. Nggak perlu frustasi. Perbaiki. Oh iya, trading ini adalah sebuah proses yang
seperti perlombaan maraton. Ini proses. Lu bisa saja kalah, lu bisa saja salah. Oke, nggak apa-apa, selama masih dalam proses itu, selesaikan sebanyak mungkin salah kamu di awal. Ya, kata Dahlan Iskan kan, kelarkan gagalmu pada saat kamu masih muda. Nah, sama di trading. Kelarkan kesalahan-kesalahanmu dan akui lo ya, sadar untuk hal itu ya, pahami hal itu di saat awal kita melakukan trading. Jangan sampai jadi bangkotan pun terus mengulangi hal yang sama. Itu nggak akan berhasil di situ. Semoga topik ini boleh cukup bermanfaat buat teman-teman, menjadi reminder juga buat teman-teman ya. Jadi moga-moga apa yang bisa kita lakukan dalam trading itu kurang lebih seperti ini. Tinggal kita evaluasi. Ini mumpung masih weekend ya, teman-teman bisa, ya ini waktunya untuk teman-teman evaluasi lah. Teman-teman melakukan review, apa sih yang gue lakukan selama ini. Nah, gue mau berubah nggak? Kalau mau berubah, ayo kita sama-sama berubah. Jadi sama-sama bisa profit konsisten di pasar modal Indonesia. Kita itu udah berada di pasar yang tepat ya, teman-teman bisa lihat ya bagaimana GDP kita, bagaimana indeks kita menjadi indeks terbaik di dunia ya kan. Kita ada di Indonesia loh. Lu masa nggak dapat apapun dari sini? Masa yang nikmati adalah orang-orang asing lagi, market maker lagi kan? Ya, kita harus bisa menikmatinya. Dan jangan lupa, saya mau ingatkan juga ini, harus ada kata cukup. Harus ada kata cukup ya, sehingga kita nggak greedy, nggak juga terlalu fear. Jadi ada di posisi tengah-tengah. Kalau teman-teman tinggal kata cukup itu apa sih? Kata cukup itu adalah kebutuhan teman-teman ada di berapa. Ya tinggal tambah-tambahin dikit lah. Nah, itu cukup aja di situ. Nah, semakin gede modal kita, semakin harus ada kata cukup di situ. Karena 1 miliar teman-teman untung 1% itu 1 miliar berarti 10 juta. Ya kan? Kalau teman-teman kebutuhan pokoknya adalah 20 juta misalnya, setiap bulan teman-teman keluar 20 juta. 20 juta itu sebenarnya udah kata cukup buat teman-teman kan. Tinggal lebihin. Oh, nanti gue mau nanti mau beli aset, mau beli apa. Tujuan keuangannya teman-teman udah dapat dari awal. Oh, ini loh kata cukup buat gue. Thank you semuanya. Nanti ada YouTube-nya kok. Ya, oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga tetap cuan, tetap sehat selalu ya. Happy weekend semuanya. Sampai ketemu lagi. Salam tim.